Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Basiro, jumpa lagi. Ya, kali ini saya punya informasi nih terbaru bahwa ada satu lagi makam yang dipalsukan oleh Habib Lutfi. Nah, ini ada seorang yang berani bersuara yaitu seorang banser ya. Dia bercerita bersaksi kronologis pemalsuan suatu makam kuno di daerah Jawa. Sepertinya ini sudah sistematis ya, terstruktur, dan masif. Ya, yuk kita lihat videonya sama-sama. Oke. Sekitar tahun 2017, kalau tasih jadi ketua Ansor Pesantren, niku beberapa orang mengabari bahwa ketua Ansor Pesantren harus disuruh sowan ke Habib Lutfi. Nah, terus awal saya sowan 7 orang, diantaranya ada orang Yudi, beberapa orang gitu kan, 7 orang itu. Di situ Habib Lutfi berbicara tentang makom, bahwa makom ini itu sebenarnya itu Syekh Tajuddin bin Abdurrahman bin Abdul Qadir bin Balil bin Yahya gitu kan, bin Yahya gitu. Nah, waktu itu saya tanya, ngapunten Beb, itu jenengan data dari mana? Data OTP ada enggak? Nah, si Habib itu bilang bahwa saya itu diakui oleh UNESCO sebagai ahli sejarah. Saya ada silsilahnya. Nah, jenengan mau bukti saya ambilkan di kansus, di ruang kansus. Oh, nggih, kalau percaya Beb. Itulah mas bedanya bangsa kami dengan bangsa panjenengan. Bahkan saya ditanya, bapakmu tahu? Tahu. Simbamu tahu? Tahu. Buyutmu canggah? Ya enggak tahu. Nah, itu bedanya dengan bangsa kami. Kalau kami meruntut, kita jaga. Oh, nggih. Beliau bilang bahwa makam ini berusia 527 tahun waktu itu. Dan Gunung Slamet itu awalnya namanya Gunung Karo. Lalu dirubah oleh beliau, Syekh Tajuddin menurut Abadi, itu menjadi Jabal Salamat. Merkane Irak Jawa jadi Gunung Slamet. Seperti itu. Nah, terus singkat cerita setelah bicara tentang sejarah ini, masyarakat pesantren khususnya NU itu disuruh mengadakan haul setiap awal Maulid. Maulid niki. Memang jauh sebelumnya niku Mbah Yai almarhum Mbah Yai Sukri ya, Mas Adrim. Itu sering haul di sini dulu, tapi sekitar 19 tahun yang lalu itu sudah, setelah beliau meninggal sudah nggak haul lagi. Nah, ceritanya beliau itu pengen ngadaki haul lagi, tapi cuman bukan Maulana Wahribi, jadi saya Tajuddin itu. Oke. Nah, di berita ini kan saya bawa ke desa, saya rapat sama teman-teman, terus saya sowan ke Pak Yai Masus, Pak Yai Leman, gitu kan, ke Bulurah waktu itu, bahwa Habib Lutfi mau mengadakan haul di sini. Nah, alhasil para pemerintah ini keantar ke dalamnya Habib Lutfi. Cuma waktu itu Habib Lutfi masih di Istana Merdeka, masih acara wungon 17-an, hari nggak ketemu. Nah, selebihnya para kiai dan pemerintah desa itu kesana sendiri, wirawiri. Yang hasilnya menghasilkan sekitar Maulid akhir untuk haulnya. Berarti beda dengan yang zaman saya awal Maulid. Ini akhir Maulid. Nah, persoalan Borokso, dulu Borokso ini ada bangunan tertutup seperti ini ya, ya Pak ya. Ada bangunannya. Disinyalir untuk kegiatan kemusyrikan. Banyak lah itu rumor di luar banyak. Habib Lutfi ke saya itu bilangnya dibongkar bangunannya, dibikin tiang 4 terbuka, tertutup, dikasih atap saja. Tapi ketika setelah saya sudah nggak ikut andil soal makom, terus pengurus yang sekarang ini sering wirawiri ke sana, ternyata dibongkar sama ikunya apa sebenarnya Tenger ya. Nek yang bagi tengok di batu nisannya itu dibongkar, dirasakan. Kan menuai kontroversi kan di masyarakat pesantren, khususnya kaum atau kelompok-kelompok spiritual. Nek yang bagi sanjang nggih kejawen. Dan saya pada malam apa itu saya dipanggil oleh kelompok kejawen, ada 7 orang. Itu kelompok istilahnya mbah-mbah semua itu. Priye masa ing jenengan tanggung jawab, jenengan sing marahi ngene-ngene. Aduh, ya oke maklum lah, mungkin nggak tahu kronologi bahwa sekarang pindah ke pengurus sih. Nah, akhirnya kalau sanjang kalau Habib Mudor sampai bertemulah Habib Mudor di rumahnya Bapak Lurah Rohim, itu sudah ganti lurah, ganti kepala desa, sama kelompok-kelompok spiritual ini. Di situ teman-teman dari kelompok kejawen ini menyampaikan keberatannya atas dibongkarnya Mbah Borokso ini. Kalau menurut Habib Lutfi, Borokso ini bukan makom Borokso, karena makom Borokso itu ada di Jakarta. Dia dari kerajaan apa Mataram atau apa. Cuman pemahaman masyarakat pesantren bukan Borokso yang dari Mataram itu. Borokso dalam artian sing kersa desa pesantren biyen iki.
Logikanya teman-teman spiritual kejawen itu nggak mungkin bangsa Arab atau dari Yaman atau dari Maroko ini ke sini tanpa ada sing nompo. Otomatis yang terima kan pasti yang punya wilayah. Nek yang lagi bilang sing bau rekso daerah niki. Lah kok malah nenek moyang kami mau dihilangkan. Bahkan jauh sebelum viral Kiai Imad, kelompok-kelompok kejawen ini sudah berani bilang ke Bentor waktu itu, mau dikoreksi bukan yang salah. Kalau begini berarti jangan mau Arab mau menjajah Jawa. Iya. Waktu itu sudah seperti itu. Iya. Itu ada teman-teman tadi yang hadir di sini. Ya, para kaum muslimin seluruhnya, khususnya kaum Nahdiyin dan rakyat Indonesia semuanya. Malam hari ini kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwasanya ada satu pembelokan sejarah dan pemalsuan daripada beberapa makam yang sudah diyakini oleh para anak cucunya sebagai leluhurnya, dan juga ada beberapa makam yang dibangun secara palsu, secara dibelokkan. Itu adalah satu hal yang bukan fitnah, tapi itu adalah fakta. Salah satunya adalah ini, Maulana Maghribi ini, saya pernah ngobrol dengan Ki Maksus bahwa ini adalah napak tilas. Itu tidak ada makomnya. Tiba-tiba ada oknum habaib yang ingin memakomkan napak tilas ini, tempat ini, seolah-olah di dalamnya ada jasadnya, yaitu jasadnya adalah katanya itu adalah Al-Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi, marga bin Yahya. Itu sama pengurus dan termasuk Ki Maksusnya menolak bahwa ini tidak ada kuburannya. Apalagi yang namanya Tajuddin bin Yahya Al-Alawi ini tidak dikenal oleh masyarakat. Tidak ada sejarahnya. Tapi alhamdulillah ini dari Banser kita, dari Ansor, ini saya yakin nih pahlawan. Amin. Pahlawan bangsa ini. Minimal pahlawan leluhur yang ada di Pemalang, mudah-mudahan menginspirasikan kepada seluruh Ansor dan Banser. Amin. Seluruh Indonesia bisa seperti beliau. Beliau punya keberanian sangat luar biasa. Nah, ini beliau bertanya langsung, panjenengan datanya mana? Panjenengan sejarahnya dari mana? Karena nama itu sangat baru ya. Sama sekali tidak pernah dikenal oleh masyarakat yang ada di sini. Itu makanya. Tapi beliau menjawabnya bukan menjawab data, tapi menjawabnya seolah-olah semacam akan membalikkan. Sampean bin siapa ya, sebetulnya itu nggak perlu itu, sebetulnya nggak perlu. Yang penting adalah ini sejarahnya dari mana. Kenapa? Karena kalau di sini itu ada makamnya Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi, ini harus ada datanya. Nah sekarang data yang ada di Pemalang tidak ada, masyarakat nggak ada yang tahu. Kemudian juga dari sesepuh-sesepuh juga tidak ada yang tahu. Yang jaganya di sini juga nggak ada yang tahu. Nah ini gimana? Terlalu dipaksakan. Begitu ditanya jawabnya bahwasanya beliau sudah diakui oleh UNESCO. Itu sebetulnya nggak penting seperti itu. Masalahnya Pak, secara fakta bahwa masyarakat dan sesepuh ulama setempat tidak mengenal itu yang namanya Habib Tajuddin bin Abdul Qadir bin Yahya Al-Alawi. Jadi bukan berarti kita benci sama Habibnya, tetapi apa? Ini kebohongan. Ini tidak boleh dibiarkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Makanya saya memberikan penghargaannya sebesar-besarnya kepada usahanya panjenengan ini. Ini saya anggap Banser yang berani. Luar biasa. Ini Banser yang betul-betul layak menjadi laskar sabilillah menuju jalan Allah. Mudah-mudahan saya harapkan kepada panjenengan jangan takut membela leluhur. Jadi jangan takut. Harapan kami biarlah kembali seperti dulu, jadi Maulana Maghribi. Kontroversinya sebatas itu penjelasan, itu jasad. Di urusan kecil itu kontroversinya, jasad. Enggak, itu penjelasan, hanya itu. Ya. Dan itu nggak jadi masalah. Nah kemudian akhirnya ketika framing ada seperti itu, nanti framingnya kurang bagus. Ada dikotomi Arab dengan Jawa. Ini udah nggak bagus karena Arab dengan Jawa di Indonesia sudah campur. Ya kan? Lah, yang perlu diketahui bahwasannya Arab itu yang pada waktu zamannya Wali Songo itu juga berasal dari darah Arab, dari Hijaz. Cuma sudah ada yang ke Maghribi seperti Maulana Maghribi, kemudian ada yang sudah ke Uzbekistan. Itu kira-kira ya abad ke-9. Jadi masih zaman Hindu-Buddha waktu itu Indonesia ya. Itu tadi penuturan dari seorang yang
mengaku dan menyaksikan keterlibatan Habib Lutfi ya. Mari kita jaga budaya kita, leluhur kita, sejarah kita, jangan sampai dibelokkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.